pelajari pada pagi hari ini, di mana di elemen dampak sosial informatika ini, kita akan mempelajari keamanan data dan informasi, di mana di dalam keamanan data dan informasi ada kejahatan di dunia digital dan ada kerawanan di dunia digital. Lalu ada perkakas keamanan data dan informasi. Lalu ada meningkatkan keamanan data dan informasi. Nah, khusus untuk video pada siang hari ini, kita akan pelajari keamanan data dan informasi. Ya, oke, langsung saja ke keamanan data dan informasi. Keamanan data dan informasi terdiri atas 3 kata, yaitu keamanan, data, dan informasi. Keamanan secara fisik dapat dianalogikan dengan perlindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi, atau negara dari ancaman kejahatan. Keamanan dapat dilakukan melalui objek fisik seperti dinding dan kunci, namun juga dapat dilakukan oleh orang, proses, pengawasan, otorisasi seperti yang kalian temukan di area tertentu seperti objek penting negara, bandara, dan lain-lain. Sedangkan data berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu datum yang artinya fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat diobservasi dan dikumpulkan dari sumber data. Nah, data ini bisa dijadikan sebagai dasar kajian atau analisis untuk membuat kesimpulan. Nah, lalu informasi. Informasi adalah makna yang disampaikan oleh serangkaian representasi yang merupakan hasil dari pemrosesan data. Ya, jadi setelah data dianalisa, kemudian diobservasi, lalu akan menjadi sebuah informasi. Begitu urutannya ya. Oke, lanjut. Istilah keamanan data dan informasi sering muncul dalam konteks informatika yang merujuk pada keamanan data dan informasi yang berkaitan dengan penggunaan piranti digital seperti ponsel pintar, PC, atau gawai lainnya yang juga merupakan sumber data. Peranti-peranti tersebut biasanya terhubung dengan internet. Nah, pada beberapa tahun terakhir muncul istilah cyber security atau keamanan informasi di internet. Cyber security mencakup beberapa bidang ilmu yang berkaitan karena berhubungan dengan aspek manusia, hukum, kebijakan, etika, dan bahkan hubungan antar negara. Nah, keamanan data dan informasi lebih luas daripada keamanan dunia maya. Namun pada materi pada siang hari ini, keamanan data dan informasi yang akan banyak dijelaskan adalah keamanan dalam bingkai dunia maya. Yang pertama kita pelajari yaitu kejahatan di dunia digital. Nah, saat ini dengan makin banyaknya pengguna komputer dan internet, komputer menjadi tempat yang dapat digunakan untuk berbuat kejahatan. Banyak orang belajar menjadi pemrogram atau programmer yang selanjutnya digunakan untuk mengelola sistem dan menjaga keamanannya. Namun di sisi lain, ada juga orang yang belajar untuk meretas dan melakukan kejahatan di internet. Muncullah istilah peretas atau peretasan yang memiliki konotasi yang positif dan juga negatif. Selanjutnya ada evolusi peretasan. Istilah hacking atau peretasan saat ini dipahami banyak orang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan merusak yang dilakukan oleh penjahat atau yang disebut dengan peretas. Peretas adalah individu yang melakukan aktivitas peretasan, membobol sistem komputer atau dengan sengaja melepaskan virus komputer untuk mencuri data pribadi, untuk mencuri uang, membobol rahasia perusahaan, dan pemerintah yang berisi informasi sensitif. Peretas juga merusak situs web, melakukan serangan ke situs web, menghapus file, dan mengganggu jalannya bisnis. Nah, ternyata peretasan mempunyai evolusi di mana ada 3 era, yaitu era pertama, di mana era pertama itu terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an, di mana era 1 ini seorang peretas masih dikategorikan sebagai hal yang positif. Sedangkan era kedua yaitu di akhir 1970-an hingga 1990-an. Nah, di sini
peretasan memiliki arti yang lebih negatif. Lalu era yang ketiga yaitu di akhir 1990-an hingga sekarang. Nah, dengan pertumbuhan web, e-commerce, dan smartphone, ternyata di era yang ketiga ini, batas antara positif dan negatif menjadi lebih kabur ya. Nah, setiap era memiliki jenis peretasannya tersendiri. Pada era tertentu muncul jenis peretasan yang berbeda yang dilakukan untuk aktivitas politik, menemukan celah keamanan, dan aktivitas lainnya. Oke, kita pelajari lebih lanjut tentang era peretasan pertama. Nah, era peretasan pertama yaitu era peretasan di mana seorang peretas dia adalah sebagai programmer yang kreatif sehingga di sini muncul era kegembiraan dalam memprogram. Nah, di masa-masa awal munculnya informatika, seseorang peretas adalah programmer kreatif yang menulis program dengan sangat elegan dan cerdas. Nah, ternyata dulu ya, seorang peretas itu adalah programmer yang kreatif yang menulis program dengan sangat elegan dan cerdas. Wow, ternyata sempat seperti itu ya era peretasan pertama. Sehingga peretas tersebut disebut sebagai ahli komputer yang sangat memahami teknik komputasi sehingga mampu mengembangkan banyak program dalam bentuk permainan komputer, program untuk keperluan bisnis, dan sistem operasi. Nah, para peretas terkadang menemukan cara untuk masuk ke sistem milik orang lain. Jadi mereka sudah bisa masuk ke sistem milik orang lain walaupun mereka bukan pengguna resminya. Hal ini biasanya dilakukan karena keingintahuan. Jadi hanya keingintahuan, lalu ada tantangan pengetahuan, lalu menguji kemahiran, atau hanya untuk mencari sensasi saja. Jadi ini lebih positif karena di era peretasan pertama, seorang peretas dia adalah seorang ahli komputer. Ternyata seperti itu ya. Oke, lanjut ke era peretasan yang kedua, di mana era peretasan yang kedua ini mulai muncul sisi gelap dari peretasan. Nah, era ini dimulai pada 1980-an, di mana muncul sisi gelap peretasan yang dilakukan dengan penyebaran virus komputer. Perilaku peretasan muncul dalam bentuk vandalisme digital yang mengganti halaman muka situs web dengan lelucon, pencurian informasi pribadi yang berujung pada pencurian uang, memanipulasi sistem telepon, dan lain-lain. Kata yang umum saat ini ialah pembobolan sistem dengan menggunakan akses yang tidak resmi. Nah, melihat peluang peretasan yang menjanjikan, ternyata banyak organisasi kriminal yang mulai merekrut peretas untuk melakukan spionase bisnis, pencurian, dan penipuan melalui komputer dan internet. Salah satu kejahatan pertama pada bank online terjadi di mana seorang Rusia, yaitu Vladimir Levin, beserta kaki tangannya yang ada di beberapa negara menggunakan kata sandi karyawan dengan tidak sah untuk mencuri data perusahaan keuangan Citicorp pada tahun 1994. Ini adalah era peretasan yang kedua. Selanjutnya era peretasan yang ketiga, di mana peretasan sebagai alat yang merusak dan alat kriminal. Seiring dengan pertumbuhan penggunaan ponsel cerdas dan jejaring sosial, sasaran peretasan meluas untuk pengguna teknologi ini. Pengguna e-banking, m-banking, atau m-commerce dapat diretas dengan mencuri kredensial perbankan saat menggunakan aplikasi ini. Peretasan dapat dilakukan melalui jalur telekomunikasi saat melakukan transaksi seperti internet yang tidak aman, seperti Wi-Fi, jaringan lokal, telepon, atau jalur lainnya. Kejahatan di media sosial dapat dilakukan dengan menipu pengguna media sosial seperti Facebook. Pengguna Facebook ditipu dengan menggunakan umpan gambar-gambar diskon, gambar produk gratis, video lucu, menarik, dan pornografi yang sebenarnya palsu. Dengan mengakses umpan tersebut, pengguna secara tidak sengaja menjalankan malware yang mampu mencuri informasi pribadi kalian. Jadi pada saat kalian menggunakan media sosial, kalian harus berhati-hati, jangan gampang terpengaruh oleh diskon-diskon ataupun produk-produk gratis ya, karena kita tidak tahu apakah di sana ada virus atau malware yang bisa mencuri data pribadi kita. Ya, lanjut masih di era peretasan yang ketiga, ternyata saat ini bidang keamanan informasi ini telah matang
dan pihak yang berkompeten telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk melawan ancaman yang timbul oleh peretas. Dalam konteks peretasan pada era ini, sebenarnya kesan positif dan kesan negatif dari hacker menjadi tidak ada batasnya. Peretas selanjutnya dikenal dengan white hat hacker atau peretas topi putih dan black hat hacker atau peretas topi hitam yang diilhami dari film Cowboy. Nah, peretas topi putih adalah peretas yang menggunakan keahlian mereka untuk mencari celah keamanan atau potensi kerawanan untuk meningkatkan keamanan sistem. Jadi dia bertugas untuk meningkatkan keamanan sistem dengan menggunakan keahlian dia sebagai seorang peretas. Nah, peretas ini meminta izin ketika akan melakukan penetrasi ke sistem dan akan memberikan peringatan dini tentang potensi ancaman. Peretas ini termasuk pakar keamanan cyber yang berusaha keras untuk melindungi sistem yang menggunakan etika dalam bekerja. Adapun peretas topi hitam menggunakan keahlian mereka untuk merusak, tidak memiliki etika yang baik, serta melakukan penetrasi tanpa izin dan ilegal. Peretas topi hitam sering juga disebut cracker, yang sering mencuri, mengeksploitasi, dan menjual data untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Cracker juga mencari kelemahan sistem atau mengunci tempat penyimpan data sehingga tidak dapat diakses dan akan dapat dibuka jika pemiliknya membayar kepada cracker dalam nominal tertentu. Ini adalah bentuk kejahatan era peretasan ketiga, yaitu ada peretas topi hitam yang menggunakan keahliannya merusak dan melakukan pencurian data. Selanjutnya kita pelajari yaitu perkakas peretasan. Untuk melakukan aksinya, peretas menggunakan tools atau perkakas yang beragam dan berbagai jenis malware atau malicious software. Seperti diantaranya yang pertama ada virus. Ya. Virus adalah perangkat lunak yang menempel pada perangkat lunak lain. Virus yang banyak ditemui mampu mereplikasi dirinya sendiri ke perangkat lunak lain dan menjalankan fungsi lain yang berbahaya seperti menghapus file, mengubah ekstensi nama file, menyembunyikan file, dan mengirim surat elektronik, dan lain-lain. Virus menyebar ketika seseorang menjalankan program atau membuka lampiran yang telah terinfeksi virus. Jadi kita harus hati-hati ya. Lalu yang kedua ada worm. Worm mirip dengan virus tetapi tidak perlu menempel ke program lain agar dapat berfungsi. Worm dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan sistem tertentu. Worm bekerja dengan berusaha mendapatkan akses ke sistem host. Ketika telah masuk ke dalam sistem, worm akan memindai sistem terdekat untuk menemukan kelemahan serupa sehingga dapat menyebar ke sistem itu. Nah, worm configure itu pertama kali terdeteksi pada tahun 2008, menginfeksi jutaan komputer dan seperti penyakit, virus ini tetap hidup. Ya, jadi kita harus hati-hati. Lalu yang ketiga ada Trojan Horse. Trojan Horse merupakan malware yang tampak seperti aplikasi perangkat lunak jinak, tetapi perangkat lunak ini membawa komponen yang jahat di dalamnya. Nah, pengguna tidak sadar bahwa program yang akan mereka gunakan itu membawa komponen jahat. Pengguna yakin bahwa program tersebut aman dan menggunakannya, tetapi saat aplikasi berjalan, ternyata program ini melakukan aktivitas yang berbahaya seperti memasang virus atau mengirimkan surel spam ke semua kontak yang ada di buku alamat pengguna. Jadi kita harus hati-hati dengan Trojan Horse ya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada rekayasa sosial. Nah, teknik rekayasa sosial melakukan manipulasi pengguna yaitu orang untuk mengeluarkan informasi atau melakukan tugas yang melanggar protokol keamanan. Peretas mungkin akan berpura-pura sebagai kantor pendukung teknis yang melayani perusahaan. Peretas akan menelpon kalian untuk meminta informasi kredensial seperti login atau informasi penting lainnya. Jadi kita harus hati-hati, perlu waspada ketika akan memberikan PIN atau kode penting lainnya kepada yang tidak dikenal. Jangan kita mudah dikelabui untuk mendapatkan hadiah apapun. Apalagi jika kita diharapkan untuk mengirimkan uang ke seseorang yang tidak kenal. Takutnya itu adalah penipuan, jadi kita harus hati-hati ya.
Selanjutnya yang kelima yaitu phishing. Phishing adalah kejahatan di dunia maya di mana biasanya target dihubungi melalui surat elektronik, telepon, atau pesan teks oleh seseorang yang menyamar dari lembaga yang sah untuk mengelabui target agar memberikan data sensitif seperti informasi pribadi, detail data perbankan, atau kartu kredit dan kredensial. Nah, beberapa modus yang sering muncul dalam phishing ialah adanya surel tentang terjadi pelanggaran dalam keamanan bank dan penerima surel perlu untuk menanggapi guna menentukan apakah ada orang lain yang menyalahgunakan akun penerima. Ada pesan yang memberitahu penerima bahwa baru saja ada transaksi pembelian yang sangat besar dan jika pembelian ini bukan milik penerima harus mengklik tautan untuk membatalkan pesanan. Nah, dalam keadaan panik, biasanya penerima akan mengklik tautan atau memasukkan informasi identitas mereka saat diminta. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, jadi kita harus hati-hati. Lalu yang keenam ada farming. Farming adalah usaha untuk mengikat pengguna internet untuk masuk ke situs web palsu, di mana peretas akan mencuri data pribadi penggunanya. Hal ini terjadi karena saat kita akan mengunjungi situs web, browser akan mencari alamat IP dari banyak sekali server nama domain atau domain name server. Nah, farming dilakukan dengan menanamkan alamat internet palsu pada tabel DNS yang mengarahkan browser ke situs palsu yang telah disiapkan oleh peretas. Selanjutnya, yang ketujuh, ada spyware. Spyware adalah malware yang dapat memantau dan merekam aktivitas pengguna di komputer atau perangkat seluler, termasuk mencatat penekanan tombol pada keyboard untuk menangkap nama pengguna, kata sandi, nomor akun, dan informasi lainnya. Spyware dapat mencatat situs web yang dikunjungi dan aktivitas jaringan lainnya dan mengirim data ke server jarak jauh milik peretas. Lebih dahsyat lagi, spyware dapat mengontrol webcam dan merekam aktivitas tanpa sepengetahuan pengguna. Jadi kita harus hati-hati ya. Lanjut yang ke-8 ada ransomware. Ransomware adalah malware yang mampu mengenkripsi beberapa atau semua file di komputer atau perangkat seluler dan kemudian menampilkan pesan yang menuntut pembayaran kunci untuk mendekripsi file. Seringkali peretas menuntut pembayaran dalam Bitcoin atau mata uang digital yang anonim. Nah, para korban, baik individu maupun bisnis besar, terutama yang tidak memiliki backup yang aman dan data yang dienkripsi adalah data penting, biasanya membayar biayanya. Selanjutnya, yang ke-9 ada backdoor, yaitu perangkat lunak yang mampu untuk mendapatkan akses ke suatu sistem komputer atau peranti dengan melewati lapisan security normal. Lalu yang terakhir, ya, perkakas peretasan yang terakhir yaitu botnet. Botnet adalah akronim robot dan network. Botnet berbentuk sekelompok komputer atau perangkat lain di internet yang memiliki virus atau bagian dari malware yang dikendalikan oleh peretas melalui server pusat. Singkatnya, botnet adalah pasukan terkoordinasi dari perangkat yang telah disusupi oleh virus. Perangkat yang terinfeksi disebut sebagai bot atau zombie. Dengan bot ini, peretas mengeluarkan perintah dari server pusat untuk mengarahkan botnet bekerja. Dengan tugas seperti mengirim spam, berpartisipasi dalam penipuan iklan online, atau melalui denial of service atau DOS yang merugikan komputer target. Tahukah kalian apa itu DOS? DOS atau Denial of Service atau Distributed Denial of Service adalah serangan yang biasanya dilakukan oleh botnet dengan membanjiri situs web, server email, atau lokasi internet lainnya dengan permintaan yang sangat banyak sehingga layanan dari server menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna. Serangan tersebut dapat merusak situs. Serangan DDoS relatif mudah diterapkan dan dapat dilakukan setiap hari. Target seringkali ialah situs web perusahaan besar tetapi dapat juga perseorangan. Dan ternyata botnet sangat sulit untuk dibasmi. Sebagian besar botnet berjalan dari jutaan komputer dan perangkat lain. Dan sebagai virus, botnet dapat menginfeksi ulang perangkat dengan cepat.
ya. Jadi kita harus hati-hati dengan botnet. Itu adalah 10 dari perkakas peretasan. Demikian materi yang dapat disampaikan tentang keamanan data dan informasi pada elemen dampak sosial dan informatika kelas 9. Semoga bisa memberikan pemahaman untuk kalian. Untuk materi selanjutnya, masih di elemen dampak sosial informatika, kita akan mempelajari yang belum kita pelajari, yaitu perkakas keamanan data dan informasi, serta meningkatkan keamanan data dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk update